Pak Dr. Ubedillah, eh, kita berbicara kembali tentang soft skill. Wih. Jadi bagaimana secara pada prakteknya kita mengupgrade soft skill kita itu, yang kita sudah ketahui bahwasanya ada 4 cara untuk mengupgrade soft skill kita dengan 4C itu. Ya, yang kemarin kita bahas betul. Jadi ada creativity di situ, ya. kemudian critical thinking, dan ketiganya ada communication skill dan collaboration skill. Untuk kreatif itu bagaimana? Seperti apa? Ya, seperti apa Pak Dokter? Mungkin gini, saya ingin mengajak para mitra kita ini, observer kita ini, untuk memahami dulu ya, wilayah soft skill itu apa. Soft skill itu luas sekali. Kalau kita pakai pedoman yang sekarang ini ada di dunia, mungkin sekitar 23 sampai 27-an jenis soft skill yang sering dipraktekkan atau yang sering digunakan di profesi, di dunia profesi. Nah, tetapi dari 20 sekian sampai 27 itu kan ada ikonnya, Pak Syed. Yang paling utama apa sih? Nah, yang paling muncul di Indonesia dan mungkin di sebagian besar kawasan dunia ini ada 4 yang sering kita sebut dengan 4C itu, ya. Creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Biasanya ditambah satu lagi. Apa itu? Kelas pasif dan ke atas. Leadership dong. Leadership, ya. Yang 4C itu kan untuk umum. Ada tambah satu lagi yaitu leadership. Nah, creativity, critical thinking, communication and collaboration. Sekarang kita bedah satu-satu. Ya, gimana sih? Apa sih yang dimaksudkan dengan critical thinking? Atau bahasa kitanya berpikir kritis itu untuk apa? Kan critical thinking. Ya, berpikir kritis itu apa? Kita semua tahu bahwa di semua pekerjaan dan peranan hari ini selalu ada perubahan yang mendadak. Sehingga dunia kerja kita hari ini itu disebut bani. Salah satunya itu ringkih. Iya, ringkih. Maksudnya apa? Cepat berubah. Itu. Apa yang terjadi di perang Ukraina itu langsung berdampak pada kita. Artinya disitulah dibutuhkan critical thinking. Critical thinking itu yang pertama, kita mulai belajar bagian mana dari masalah itu yang bisa kita uraikan secara logis. Masalah ini, sebabnya ini, kemudian action yang perlu kita lakukan ini. Jadi dipotong-potong, dipecah-pecah. Supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa menemukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, nanti kita kasih contoh. Baru, terus dicari sebab-sebab logis, ya. Bukan dukun nih. Secara ilmiah lah ya. Secara ilmiah. Sebab-sebab logis dari sekian persoalan yang rumit tadi, untuk kita ketahui apa yang bisa kita lakukan. Contohnya begini, COVID. Orang semua COVID itu kalau ditanya pasti bingung, resah, nggak tahu apa yang dilakukan. Kan itu blank, gelap. Bukan Indonesia gelap ya, Indonesia cerah. Gelap, ya. Nah, semua orang sama terhadap COVID. Nah, orang berpikir kritis di sini, apa sih dari COVID ini yang bisa kita uraikan secara logis? Misalnya saya pegawai, ya. Saya harus tahu nih, dari bagian COVID ini tugas-tugas apa yang bisa saya kerjakan tanpa harus ke kantor. Diuraikan ke sana. Kemudian baru muncul apa actionnya. Jadi berpikir kritis itu, semua persoalan itu ada sisi yang nggak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, dari mulai kenapa Anda nikah dengan si B kan susah itu. Tetapi jangan lupa ada bagian dari persoalan itu yang bisa kita uraikan secara logis. Nah, berpikir kritis. Intinya Pak Dokter kan why dan baru how. How-nya. Bahkan kalau di pabrik, tapi ini bukan sebuah pedoman ya. Di Toyota W itu kan ada itu ya. Pendiri Toyota punya pengalaman. Setiap pagi dia mendatangi para manajer untuk mengajukan 5 W tadi itu. Ya. Kenapa ada persoalan? Dikejar terus. Tetapi inti dari 5 pertanyaan itu bukan menjejer, bukan. Intinya adalah orang harus sampai pada kesimpulan, apa sih yang bisa saya lakukan berdasarkan sebab-sebab logis dan langkah-langkah yang logik. Meskipun konsisten itu ya. Di deep and dig, di dig and deep, digali. Kalau dikelarikan ke Islam, semua persoalan itu kan ada wilayah yang itu di bawah kontrol kita, ada zona kontrol kita, dan ada yang kita pasrahkan ke langit.
Nah, berpikir thinking tidak masuk ke wilayah ini, gitu. Dia masuk ke wilayah apa sih yang bisa kita kontrol? Pasti di semua persoalan tuh ada yang nggak bisa, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Kayak contohnya kayak ulama besar kita namanya Buya Hamka. Buya Hamka itu kan masuk penjara. Semua orang kalau masuk penjara sama secara umum. Melakukan kesalahan. Bingung, bingung. Oh. Tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi Buya Hamka menerapkan cara berpikir kritis. Di keadaan yang dia tidak punya banyak pilihan, dia menulis. Nah, menulis berdasarkan sebab-sebab yang rasional, action yang logik, menghasilkan buku. Kan tetap produktif. Tetap produktif, karena dia menemukan hal-hal yang spesifik. Ya, makanya Imam Ghazali itu ngasih pesan begini, Pak Asyid. Orang umum itu berbicaranya selalu di level umum. Orang umum selalu bicara level umum. Orang awam lah bahasa kitanya, ya. Indonesia itu gimana? Waduh, bingung. Hancur, apalagi itu, gelap apalagi, tidak cocok untuk pekerjaan. Karena apa? Karena dia memotret Indonesia dari gambaran yang umum. Pasti tidak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang apa sih yang bisa saya lakukan. Nah, orang khusus, dia berbicara mengenai khususnya, hal-hal yang spesifik. Nah, action kita selalu didasarkan pada hal-hal yang spesifik. Spesifik itu. Ya, gitu. Gimana industri airline? Kalau bicara umum, pasti kan waduh, masalah ini. Masalah. Tapi ketika Anda bicara airline dari sisi keahlian Anda, hal-hal yang bisa Anda lakukan, pasti menemukan sesuatu yang bermanfaat. Positif ya. Itulah dasar berpikir kritis. Kenapa kita perlu berpikir kritis? Nah, sebetulnya berpikir kritis ini Pak Asyid, kalau kita larikan ke tauhid, itu adalah implementasi dari perintah tawakal. Ini yang jangan lupa. Tawakal itu kan bukan saya melakukan sesuatu kemudian pasrah. Terlalu enak ngasih tugas ke Allah. Ya kan? Betul. Terlalu enak kita memasrahkan urusan ke malaikat kan? Tawakal itu Anda use your hand skill, use your head, action, and use your heart. Jadi tawakal itu kan ibadah hati. Hatinya pasrah kepada Allah, tetapi head sama head kita itu maksimal. Nah, untuk menerapkan maksimal itu kan harus ada proses-proses yang disebut berpikir kritis. Iya, itu di kantor ya. Nah, gimana caranya kan begitu mungkin. Kalau Pak Asyid apa yang sehari-hari seringkali menghasilkan kesimpulan apa? Mengamati sekitar atau sama Pak Dokter, yang apa yang sampaikan Pak Dokter tadi adalah harus ada penyebabnya segala macam. Istilah saya itu adalah root causes. Dan pasti ujung itu harus ada corrective action-nya, jadi ada continuous improvement ke depannya. Gitu. Jadi setelah kita tahu ini kenapa kan tidak mungkin ada sesuatu itu kalau tidak ada penyebabnya. Pasti ada konsekuensinya. Maka kita harus lakukan perbaikan. Terus kita harus ada continuous improvement yang terus berkelanjutan. Nah, biasanya pengalaman Pak Asyid, apakah itu hasilnya selalu berhasil atau ada gagalnya? Pasti maksudnya pasti ada tantangannya. Ya, tidak, kalau gagal sih tidak berani bukan gagal. Ini yang teman-teman harus tahu, menyadari gitu. Pasti ada tantangannya. Tidak selalu harus sempurna. Tidak smooth. Ingat, kehidupan ini tidak menuntut kita harus sempurna. Hidup ini menuntut kita ada progres. Nah, berpikir kritis itu cara menghasilkan progres. Tidak harus sempurna. Kalau sempurna selesai inovasi ini ya. Nah, satu lagi Pak Asyid, apa sih kenapa apa sih syarat supaya orang bisa berpikir kritis? Kan gitu. Ya, betul. Syarat batinnya satu. Kalau ini tidak terpenuhi pasti gagal. Mau diajari teori Edward de Bono atau macam-macam teori canggih mengenai berpikir kritis, tapi kalau setting mental kita keliru, ini gagal. Apa itu? Winner and loser. Winner and loser. Orang akan berpikir kritis kalau dia memahami dirinya di depan masalah, I'm winner. Maksudnya apa? Masalah itu akan saya taklukkan. Yakin. Tetapi kalau dia berpikir dia korban dari masalah, saya begini ini karena ada masalah ini, masalah ini. Sudah kalah duluan. Sebelum perang sudah kalah. Mau dibekali teori sampai ke Harvard pun tidak bisa itu. Betul. Tidak bisa gitu. Jadi istilahnya khalifah, dia harus menjadi pemenang di depan masalah itu. So put your problem on the table. Jadi masalah jangan dimasukin ke hati kan. Masalah nanti hatinya. Letakkan masalah di luar dirimu, baru nanti dilihat
ini bagian yang bisa saya lakukan, ini bagian yang harus saya doakan saja, karena tidak mungkin. Kayak COVID kemarin kan, ya, betul. Saya di rumah 3 bulan. Pak Asep di rumah berapa bulan? Ya, sama, maksudnya 3 bulan ya. Ya. Kalau menghentikan COVID kan bukan kontrol kita, nggak mungkin kita. Ya. Yang bisa kita lakukan cuma doa, ya. Tapi menjaga pakai masker, terus mencari pekerjaan lain yang yang kegiatan sinkron, yang sesuai dengan yang menguntungkan, yang kondisi saat itu kan itu wilayah dikontrol kita. Ya, betul. Nah, berpikir kritis kerjanya di wilayah yang ada di kontrol kita. Hati kita memasrahkan urusan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol nih ke langit loh. Itulah bedanya orang berpikir kritis yang dasarnya iman sama yang tidak. Ya, sekali lagi ada keyakinan. Orang beriman tidak selalu mengandalkan dikit-dikit Allah, tapi nggak menerapkan cara berpikir kritis. Ini Allah karyawannya tuh gimana? Ya kan? Maksudnya itu yang pemahaman secara umum tawakal pasrah itu tidak melakukan apa-apa. Anda menjadikan Allah sebagai bawahan Anda. Jadi yang benar itu kan kita harus ada upaya. Harus 4H tadi. Head, kepala harus berpikir kritis, tangan harus ada keahlian, strategi kan, mencari informasi mana yang cocok kan, terus hitnya kan harus kakinya harus gerak dong, itu harus. Terus hatinya pasrah kepada Allah karena selalu ada hal-hal yang di luar dan keyakinan kita. Di hati itu keyakinan, husnudzon, apa yang terjadi dari hasil action saya itu selalu yang terbaik nah kalau 4 ini kita lakukan dalam setiap action kita, mental kita pasti lebih sehat. Pasti lebih sehat. Ketimbang kita sok-sok berpikir apa yang kita pikirkan harus 100%. Mati kita. Benar nggak? Mati kita. Hidup ini nggak selalu begitu. Benar nggak? Atau yang kedua, malas mikir lah, ngikuti air mengalir. Ini pernyataan masalah ini. Kalau di kantor ini haram hukumnya. Dosa besar orang berpikir bahwa ngikuti air mengalir. Itu sok gitu ya. Itu sok bijak tapi sebetulnya itu pengalian. Pasrahnya kalah itu loh. Pasrah itu. Nggak ada. Kita berpikir kritis untuk memahami tangga-tangga action dan sebab-sebab yang logis, tapi di sisi lain hati kita tawakal kepada Allah. Itu cara berpikir. Luar biasa Pak Dokter. Nah, yang selanjutnya tentang creativity. Nah, creativity itu cara mengasah kreativitas. Saya pernah nulis buku dulu diterbitkan oleh Gramedia ya. Yang saya ingat betul itu bagaimana Jackie Chan menemukan cara-cara kreatif sehingga dia menghasilkan inovasi. Sebelum Jackie Chan saya ingin ngajak untuk membedakan mana sih yang disebut creativity dan mana yang disebut inovasi. Sebetulnya dalam penggunaan sehari-hari, kreativitas itu ya sering disebut inovasi itu sering disebut kreativitas. Ada pendapat kedua, inovasi itu lebih tinggi daripada creativity. Makanya ada mobil terbitan Toyota itu Innova. Hasil inovasi. Inovasi. Tapi sebetulnya di mana perbedaannya? Kalau ini level ketiga, kreativitas itu berada di level pemikiran. Anda menemukan produk baru, kreasi baru yang berbeda dan yang lebih bermanfaat dari yang lama. Nah, inovasi itu when you can change your idea into cash. Jadi merubah sebuah ide menjadi duit, menjadi bisnis. Artinya di situ kan ada sistem sudah. Ada sistem mengatur orang, sistem mengatur operasional bisnis. Makanya tidak salah kalau orang mengatakan level inovasi itu lebih tinggi dari creativity. Kalau creativity itu belum tentu menghasilkan duit, bros. Ya bos ya. Nah, yang caranya gimana kan? Caranya bagaimana supaya kita itu kreatif dan inovatif ini, Pak Dokter? Buku-buku sudah banyak mau berbicara mengenainya. Ada cerita sedikit. Jackie Chan itu kan orang yang naas banget. Sampai dalam cerita itu bayinya mau dijual karena orang tuanya nggak mampu bayar rumah sakit. Akhirnya dia disekolahkan oleh lembaga untuk sekolah film. Begitu dia bikin film pertama, KO, tidak laku di jalan, tidak laku dijual. Apa yang membuat film supaya saya lakukan? Nah, dia melihat keluar. Jadi kreativitas itu salah satu sumbernya adalah melihat keluar. Buka wawasan, melihat orang. Bahasa Al-Qur'annya fasiru fil ardi kan? Open your mind terhadap orang. Nah, ada orang benar. Nah, dia ngelihat. Kalau Hollywood, film Hollywood,
itu mengandalkan kecanggihan senjata. Dia lihat itu. Kalau film-film Bruce Lee itu mengandalkan bagaimana ketangkasan seorang gerakan Bruce Lee, tapi dalam posisi serius, gitu. Makanya kalau gitu saya akan padukan dua-duanya, ya. Dia gerakannya ada lucunya, tetapi tidak memainkan senjata. Senjatanya dari lawannya, entah itu gelas lah, apalah gitu ya, sehingga dia melahirkan diri dia yang berbeda setelah membaca perbandingan. Itulah kreativitas. Itulah hasilnya, bukan kreativitas, inovasi. Karena dia menjadi orang hebat di film dengan cara punya karakter sendiri. Ada lucunya, ada seriusnya, tapi tidak pakai senjata dia. Tidak kayak film Hollywood yang bom, kecanggihan senjata. Ada kengerian di situ. Ada kengerian. Ada Bruce Jackie Chan nggak ada. Lucunya, tapi ada actionnya. Gitu ya. Nah itu salah satu yang saya ingat benar bagaimana Jackie Chan mengasah kreativitasnya. Anda bisa mengasah kreativitas Anda dengan mengamati perbedaan Anda dengan orang lain. Oke, bagaimana Pak Dokter kalau misalkan saya ingin punya kreativitas baru? Akhirnya saya meniru dulu, lihat punya karya orang, saya melihat, kemudian saya mengamati, meniru, memodifikasi. Apakah itu pun melatih diri saya untuk lebih kreatif gitu loh? Dulu orang mengatakan ini agak malu-malu. Ya agak malu-malu, nanti dikira saya menjiplak ya. Hari ini semua orang, terutama para profesional, Anda para profesional, satu-satunya skill yang Anda butuhkan hari ini adalah kurasi. Mengkurasi. Kenapa? Teknologi telah menyediakan semua bahan yang Anda butuhkan. Betul. Betul. Anda ingin punya desain bagus, tidak harus belajar ke sekolah seni hari ini. Anda ingin punya tulisan bagus, tidak usah belajar menulis, baca buku berbuku-buku hari ini. Teknologi Anda tanya, bahkan saya sudah cerita kemarin ya, untuk mengharokati tulisan Arab, itu ya, kalau dulu belajar lama, saya belajar harus ngafal Ibriti lah, Alfiyah di pesantren itu kan, ya itu lama gitu. Hari ini Anda serahkan ChatGPT, selesai harokat Anda. Itu artinya apa? Kita memanfaatkan teknologi itu supaya kita lebih produktif. Nah, teknologi menyajikan berbagai pola. Nah, yang terpenting adalah ini ma'rifatun nafas. You know yourself. Walaupun teknologi menyediakan sekian bahan, tetapi kalau kita nggak punya pengetahuan mengenai diri kita, apa sih kelebihan saya? Apa sih yang menjadi ciri khas saya di karya saya ini?